تقصى الغايات عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجه واتبع بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وفيك اختصمنا ولك احتكمنا. اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah zuhur Masjid Yarsi yang mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan, diberikan kesehatan oleh Allah untuk senantiasa dimampukan duduk dalam majelis ilmu setiap Selasa dan Rabu di masjid kita ini, masjid yang kita sama-sama cintai ini. Allah berikan kepada semua pengurusnya, siapa saja yang ada di dalamnya, keberkahan hidup dan kemudahan hidup. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masuk kepada sesi kedua pembelajaran tadabbur Quran kita, menggali hikmah-hikmah dari apa yang Allah titipkan kepada kita melalui pesan-pesan yang begitu indah, pesan-pesan yang menjadi kurikulum kehidupan kita, pesan-pesan yang menjadi acuan hidup kita, yaitu pesan yang Allah tuliskan dalam Al-Quran. Bahkan pesan-pesan Quran itu Allah sebutkan dengan pesan yang konteksnya itu berbentuk hikmah. Dalam surah Al-Baqarah Allah sampaikan ayat 269. Jadi dalam Quran itu ada ilmu yang pasti, yang mana ilmu itu menjelaskan tentang ahkam, tentang halal dan haram, gitu ya. Ada ayatul muhkamat, ada ayat yang sudah jelas halal haramnya. Ada yang mutasyabihat, ada penjelasan-penjelasan yang masih butuh di dalamnya, ya, penafsiran dari ayat Quran maupun hadis. Tapi ada ilmu yang Allah titipkan, itu tidak bisa langsung diketahui, ya, oleh manusia, seorang hamba ketika dia baca Quran. Butuh namanya ustadz, butuh namanya ulama, dan butuh pengkajian yang lebih dalam. Dan ilmu-ilmu ini banyak, ya, kita dapatkan di dalam Al-Quran yang berbentuk kisah. Maka kisah itu identik dengan hikmah. Maka Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 269, ya, ini kuncinya Pak kalau mau dapat ilmu yang, karena kalau kita bicara tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, ini ada dua ilmu yang berbeda. Di pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan, Nabi Musa ini alim, dia Nabi Allah, ya, salah satu orang dari 5 manusia yang di muka bumi ini yang hebat, yang diagungkan Allah, termasuk ulul azmi. Jadi level ilmunya tidak usah dipertanyakan. Tapi sepintar apapun seseorang, pasti ada kelemahan ilmu yang tidak dikuasai. Nabi Musa kalau bicara tentang ilmu syariat, beliau nabi, beliau rasul, pasti mengerti. Bicara tentang halal haram, dia tahu. Tapi apa yang Allah ingin jelaskan kepada Nabi Musa melalui Nabi Khidir tentang ilmu hikmah, ilmu kehidupan. Maka Allah katakan yu'til hikmata may yasha, ya, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi kalau kita baca surah Al-Kahfi, ilmu-ilmu yang ingin diketahui oleh Nabi Musa itu ilmu yang wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dalam ayat yang lainnya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ilmu ketakwaan yang jawabannya, takwilnya itu tidak bisa kita rasakan sekarang ini, tapi butuh waktu panjang untuk mendapatkan hikmah itu. Maka Allah tegaskan kalau kita belajar hidup ini, belajar hikmah. Hikmah itu kebaikan yang banyak yang Allah titipkan kepada kita. Kata Allah, siapa yang mendapatkan hikmah, faqad utiya khairan katsira, dia telah dititipkan kebaikan yang banyak dalam hidupnya. Maka dia akan memandang sesuatu itu tidak tergesa-gesa. Ketika dia punya basirah, cara pandang, ya, kehidupan itu selalu mengambil hikmah.
Jadi Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir ini tentang hikmah, sesuatu yang tidak diketahui. Kalau kita belajar, contoh Allah uji kita dengan sesuatu, Allah udah ngasih tahu, saya ambil motor ya, besok saya ganti mobil, bisa sabar nggak Pak? Silakan, ambil aja. Ambil aja. Orang gantinya mobil kok kan udah jelas ya, itu ilmu kan jelas ya. Kita bersabar terhadap sesuatu yang jelas ya. Tapi kalau kita bersabar terhadap sesuatu yang nggak jelas, bisa Bapak Ibu, kadang-kadang baru semenit udah berontak. Inilah yang Allah ajarkan kita melalui kisah Nabi Musa dan Khidir. Nabi Musa yang levelnya sudah ulul azmi. Ulul azmi cuma 5. Nabi siapa Pak? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, Muhammad. Ini 5 manusia terbaik di muka bumi ini. Ya, top 5-nya lah. Nama kita nggak bakal ada Pak. Di otak-atik nggak ketemu. Ini 5 Pak. Nabi Musa saja yang levelnya, ya, ada. Nyala ya. Oke. Nabi Musa saja yang levelnya seorang nabi Pak, yang sudah kita bahasakan di pertemuan sebelumnya, ya, dia kurang sabar dalam menjalani proses mencari ilmu hikmah. Jadi yang berat dalam hidup ini Pak, bersabar terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui. Itulah kata Al-Quran, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Kamu tidak akan bisa tahu sesuatu tanpa Allah mengajarkan itu melalui kehidupan. Kita akan masuk biar bisa selesai materi ini ya di pertemuan ini, karena mukadimahnya udah ya di pertemuan sebelumnya, siapa Nabi Khidir, bagaimana Nabi Khidir bisa bertemu Nabi Musa. Kita masuk ya ke dalam kisahnya yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ya, ada ayatnya nggak? Ini bisa kelihatan atau kita buka ayat Al-Quran ini saja. Ya, dimulai dari kisah Nabi Musa ini ayat 60. Jadi pencarian ilmu Nabi Musa ini ilmu hikmah Pak, bukan ilmu syariat. Syariat jelas Nabi Musa lebih unggul ya. Wahyu langsung turun kepadanya. Tapi yang dicari Nabi Musa ini adalah ilmu hikmah. Maka kalau kita lihat kisahnya, pergerakan Nabi Musa dan Khidir ini pergerakan yang tidak bisa diketahui arahnya kemana Pak. Ya. Maka ini yang menjadi pelajaran bagi kita yang pertama, bahwa hidup ini akan selalu ada ujian. Di setiap ujian itu akan selalu ada hikmah di baliknya, maka bersabarlah terhadap ujian itu. Misal saya ambil contoh dari ujian saya. Saya pernah datang ke masjid, bertugas sebagai khotib Jumat di salah satu masjid. Sendal itu baru saya beli Pak. Saya pernah cerita. Sendal itu baru saya beli Pak. Masih baru loh Pak. Gimana barang baru masih sayang-sayang kan Pak? Baru beli, besoknya khutbah Jumat, hilang Pak. Harganya juga, ya kalau sendal jepit sih langsung ikhlas pada saat hilang. Agak ngeri-ngeri sedap juga harganya kan Pak. Ya kan? Hilang Pak. Padahal udah saya titip sama DKM-nya. Udah nggak apa-apa, saya taruh di situ aja aman. Saya udah dikasih kepastian sama DKM. Qadarullah wa masyaallah fa'al. Hilang Pak. Saya, ya Allah, udah niat kita baik loh mau khutbah ya kan? Tapi di situ saya sabar, udahlah. Ya. Hikmahnya apa Pak? Setelah 2 bulan saya diundang lagi kan, ngisi di situ. Dia bilang, Ustadz, alhamdulillah berkat hilangnya sendal Ustadz. Coba lihat, dia bersyukur atas kehilangan ya saudaranya. Dia bilang apa? Kami dapat donatur untuk pasang CCTV. Hikmah itu Pak. Wa 'allamaka ma lam takun. Allah ajarkan engkau apa yang engkau tidak ketahui. Asal apa? Engkau bersabar. Itulah kuncinya. Ketika Nabi Musa ingin belajar sama Nabi Khidir, apa kata Nabi Khidir? Hei Musa, innaka lam tastati'a ma'iya sabra. Engkau nggak bisa sabar Musa. Itu pertama syaratnya. Kau mau ikut aku Musa, sabar. Ya, kita bisa lihat ya di ayat ke-60. Ya. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ketika Nabi Musa dapat wahyu bahwa ada seorang yang lebih pintar dari dia di ilmu tentang kehikmahan, ya, ilmu hikmah ini tidak sembarang Allah berikan kepada manusia, ya. Karena ilmu hikmah ini takwilnya langsung dari Allah. Ya. Maka Nabi Musa bergegas. Nabi Musa mengatakan apa?
ya, saya akan pergi ke tempat tersebut. Saya pakai aplikasi ini bagus. Di sini nama aplikasinya ini saya share ya di akhir. Di sini ada penjelasan dari Tafsir Muyassar ya. Kemudian juga bahasa Inggrisnya ada ya, kalau mungkin ada yang ingin baca tahu apa sih tafsirannya gitu. Ada juga tentang penjelasan kalimatnya, tentang makna kalimatnya, asbabun nuzulnya kalau ada, i'rabnya bagi yang ingin tahu ya, pendalamannya sampai kepada sorofnya ada. Jadi saya biasa memakai ini untuk memudahkan ya memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini kan dijelaskan ketika Nabi Musa ingin berangkat ke Nabi Khidir, dia memilih orang yang tepat untuk mendampingi. Makanya safar itu disebut safar biasanya itu ketika kita bersama-sama. Ya. Maka kalau mau cari orang yang amanah terpercaya, ajak safar dulu, Pak. Makanya biasanya kalau mau pilih istri, ya, cari tahu teman safarnya istri itu siapa. Maksudnya teman yang biasa istri kita tuh barengan sama dia. Ketahuan watak orang tersebut ketika dia bersafar. Nabi Musa memanggil salah seorang pemuda. Wa idh qala Musa li fatahu. Ketika Musa mengatakan kepada asistennya, anak muda, Fatah. Ya. Siapa itu? Yusha bin Nun. Yang juga kita sudah jelaskan, meskipun tidak panjang lebar, dia adalah seorang anak muda, asistennya Nabi Musa, yang akan kelak menjadi seorang nabi setelah sepeninggalnya Nabi Musa. Li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi hukuba. Yusha, temenin gua mau pergi cari yang namanya Khidir, ya, sampai saya ketemu, ya, dua pertemuan lautan. Kalau saya nggak ketemu, saya akan jalan terus bertahun-tahun. Amdiyah hukubah, para ulama berbeda pandangan ini. Berapa tahun lamanya? Ada yang mengatakan Nabi Musa berjalan setahun, 2 tahun, bahkan ada yang mengatakan 70 tahun. Itu tekad kuatnya Nabi Musa untuk mencari ilmu. Tapi Nabi Musa tahu bahwa perjalanan itu pasti berat kalau tidak didampingi dengan orang yang tepat. Maka Nabi Musa memanggil Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini orang cerdas, pintar, amanah. Ya. Jadi kerja itu, Pak, ada 3 konsep kan? Kata para ulama kita, kerja yang baik, bekerja sama yang baik, kemudian cari partner kerja yang baik. Kita kerja baik, tidak kerja sama baik, tidak bisa. Kita kerja baik, kerjasamanya baik, partner kita nggak baik. Ini kunci kerja ini seperti itu, Pak. Harus kita pastikan kitanya kerja baik, partnernya baik, kita bekerja sama dengan baik. Dia pintar, kita pintar, nggak ada kerja sama, nggak jadi, Pak. Ini yang dipilih oleh Nabi Musa, Yusha bin Nun. Berangkatlah dia. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Karena pesannya dari Allah sebelum berangkat kepada Nabi Musa, Musa, petunjuknya itu kau bawa ikan, masukkan ke dalam bejana gitu ya. Kapan ikan itu hilang, loncat, disitulah Khidir berada. Coba bayangin, Pak, kita disuruh menuntut ilmu, ya, disuruh ke satu tempat, lu pergi ke sana ya, kemana? Udah ke sana aja, di situ ada orang soleh, kemana? Bingung, Pak, mau kemana? Nabi Musa diperintahkan Allah tidak ada tempat yang pasti. Hanya mengatakan ikan di mana jatuh di situ Nabi Khidir kau akan bertemu dia. Coba bayangin, Pak, kita disuruh seperti itu. Mundur duluan. Apa kata Nabi Musa? Akan saya lalui meskipun puluhan tahun. Pesannya seperti itu. Berangkatlah mereka membawa ikan itu. Ya. Ketika mereka sampai di satu tempat, ya. Dikatakan dalam riwayat di sini, Nabi Musa pada saat itu sangat kuat dan tidak berhenti berjalan. Sehingga satu waktu Nabi Musa merasa lelah dan memanggil Yusha bin Nun. Ayo kita istirahat dulu, ya. Ambilkan makanan siang kita, mana makan siang kita. Ketika sejenak berhenti, Nabi Musa ingat, ikannya mana? Kata Yusha bin Nun, oh iya, nasiyahu tahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Oh iya, ikannya udah loncat tadi. Saya lupa ngasih tahu. Lupa dikasih tahu. Kalau begitu, kita kembali ke tempat di mana ikan itu jatuh. Karena yang ditemani Yusha bin Nun, ingatannya kuat, cerdas, dia bisa menunjukkan di mana letaknya. Coba kalau dia orang sedikit-sedikit agak
Ya otaknya konslet atau kurang cakap, kurang amanah, nggak ketemu tuh Khidir kan begitu ya. Nah, kemudian falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba qala ara'aita id awayna ila sahrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Ya, baru ingat ketika mau makan siang. Ini hikmahnya, bahwa sekuat-kuatnya Nabi Musa, sehebat-hebatnya Nabi Musa. Dari mana kita tahu Nabi Musa kuat, Pak? Dua riwayat. Pertama, ketika dia memukul orang sehingga pukulannya itu membuat orang tersebut mati. Dalam surah Al-Qasas sudah kita tadaburi. Yang kedua, dalam riwayat ketika Nabi Musa mengangkat perjalanan ke Madian, mengangkat satu batu yang mestinya diangkat 10 orang. Kuat Nabi Musa. Untungnya Allah berikan rasa capek kepada Nabi Musa agar dia berhenti kemudian mengingat apa yang dibawa. Pernah nggak Pak mau safar lupa di tengah jalan? Nah, itu bersyukur Pak. Ya, kita diingatkan Allah sesuatu yang kita lupa. Maka di dalam ini ada konsep dari Al-Quran. Ketika kita mau berangkat apapun, kemanapun, ya, wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Saya ini sebenarnya udah ingat Musa. Dalam riwayat Yusha tuh sebenarnya ketika ikannya loncat, dia tuh udah ingat. Dia mau ngasih tahu Musa, tapi dia bilang nanti aja deh. Makanya dikatakan wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Yang membuat saya lupa ngasih tahu kamu ini adalah syaitan. Maka kita ketika mau kemanapun doa. Ya, keluar rumah doa, minimal baca bismillah. Bismillah itu mengingatkan kita kepada Allah. Jangan sombong, jangan takabur, sehebat apapun kita, setinggi ilmu yang kita sudah dapatkan dan kita raih, kalau kita melupakan Allah maka akan sia-sia. Ya. Wattaqada sabilahu fil bahri ajaba. Maka diambillah, ya, dicarilah tempat di mana ikan itu jatuh, ketemulah di situ, ya, yang namanya Khidir. Ya, alaihi salam. Ya. Akhirnya di situ lanjutannya, qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihi ma qasasa, mencari di mana tempatnya dapat, ya. Fawajada, katakan fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min 'indina وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Mulailah di sini pertemuannya antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kan sudah jelas di mana ikan itu jatuh, di situ engkau akan bertemu. Fawajada 'abdan, maka dia bertemulah dengan Nabi Khidir. Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Khidir bahwasanya aku diutus Allah untuk menemuimu. Ya, yang di mana Allah wa'allamnahu min ladunna ilma. Makanya ada juga para ulama menjelaskan tentang ilmu laduni. Ya, nah, ilmu-ilmu gaib yang tidak diketahui oleh manusia. Tapi ini khusus untuk Nabi Khidir. Karena ilmu gaib Bapak Ibu, ya, yang mistis nggak ada yang bisa tahu itu. Alimul, di surah Jin nih, jelas nih. Baca surah Jin. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Sesuatu yang gaib itu tidak akan Allah tampakkan kepada manusia. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Allah punya ilmu gaib yang tidak diketahui oleh manusia. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak mengetahui sesuatu yang gaib. Kata Nabi Muhammad, kalau saya tahu, lastakthartu minal khair, maka akan aku memperbanyak kebaikan. Tapi yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Jadi nggak usah percaya dengan peramal, dukun. Kemarin kan waktu apa sih demo itu kan muncul video-videonya, siapa sih itu yang pernah viral dengan ramalan-ramalannya gitu ya, bahwa nanti kamu uya-uya misalkan diramal kamu akan jadi orang tinggi nanti. Itu kan viral di medsos dan banyak orang, wih, orang ini tepat ya meramal. Jadi dikiranya ilmu itu dia. Kalau kita percaya, kita musyrik. Ya. Kita syirik kepada Allah, tidak boleh mempercayai sesuatu yang gaib. Ya. Nah, ini Nabi Khidir alaihi salam, ya, memberitahu kepada Nabi Musa tentang hikmah, yang dimana hikmah itu Allah yang mengajarkan kepadanya. Kita lanjut biar tidak panjang di sini. Ya. Qala lahu Musa, kemudian Musa bertanya,
Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa mengatakan, Khidir boleh enggak saya ikut apa? Belajar, menuntut ilmu agar engkau memberikan kepadaku rusyda. Rusyda itu pengetahuan, hikmah-hikmah kehidupan ya, yang aku tidak ketahui. Jadi Nabi Musa ini mau belajar sesuatu yang tidak diketahui. Jadi esensi untuk mencari ilmu itu mengajarkan kita sesuatu yang tidak kita ketahui. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ketika Adam ingin diturunkan ke muka bumi, Allah ajarkan ilmu-ilmu kepada Nabi Adam untuk bisa mendapatkan eksistensinya di muka bumi. Kalau nggak punya ilmu, dengan apa Nabi Adam bisa hidup? Maka ilmu itu salah satu tujuannya adalah mengajarkan kita sesuatu yang tidak kita ketahui. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Syarat pertama, kalau kamu mau ikut denganku, sabar. Kuncinya apa, Pak? Sabar. Tapi di sini menarik nih. Di sini menarik, Pak. Karena kata-katanya Nabi Khidir ya, itu langsung ya menjustifikasi, memvalidasi bahwa kau tidak akan bisa sabar. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa, gak usah ikut. Bahasa kita ya. Lu gak bisa sabar. Gue yakin. Ya, di sini ada kalimat inna, harfu taukid, penekanan di sini. Inna kalantas, ada kalimat lan lagi. Waduh. Lan itu udah. Ya. Nggak ada celah, Pak. Lantas tapi tidak akan pernah bisa. Nabi Musa, karena ini mentalitas, Pak. Kita belajar mentalitas. Orang mau menuntut ilmu, mau jadi apapun harus punya mentalitas. Atau bahasa anak muda, mentality. Nggak punya mentalitas, Pak, selesai. Kata para ulama, mentalitasnya Nabi Musa ini adalah iman, takwanya kepada Allah. Ketika turun wahyu, cari Khidir, ini petunjuknya, dia jalan. Sami'na wa ata'na. Ini konsep sami'na wa ata'na ini, Masya Allah, Pak. Ya, tidak bisa dimiliki kecuali orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena kalau tidak punya kalimat sami'na wa ata'na, ngapain cari sesuatu yang pasti? Kan capek. Ya. Mau jalan ke satu tempat yang kita tidak tahu di mana kita akan bertemu. Meskipun sudah ada petunjuknya. Kita kadang pakai Google Maps saja nyasar. Ya kan? Udah dikasih tahu tempatnya, kadang disuruh belok kiri, belok kanan. Nabi Musa, karena mentalnya kuat, Pak, maka dia berhasil. Ya, mental Bapak ini kuat. Saya salut sama semua yang hadir di sini. Para bapak-bapak dan ibu-ibu. Mental Bapak kuat, bisa sampai ke masjid ini. Setelah sholat, duduk lagi dengerin ceramah. Ini mental orang yang kuat, Pak. Dan mental itu harus dimulai sebelum kesabaran. Nggak ada mental, nggak bakal bisa sabar. Ini yang tidak dimiliki anak muda sekarang, Pak. Yakin atau tidak yakin, silakan bergaul dengan Gen Z nih. Mentalnya lemah, Pak. Lemah anak sekarang tuh. Belum juga bertarung. Berat kayaknya deh. Nggak bisa. Anak muda jarang gitu, Pak. Padahal udah jelas roadmap-nya, udah jelas cak jalannya. Aduh, berat deh. Apalagi yang tulang lunak. Aduh, Pak. Gimana generasi mau maju? Ini pertanyaan saya, Pak. Kalau kita nggak punya mentalitas dalam kehidupan, baru namanya kesabaran masuk. Mental ada, sabar ada, jadi ilmu pasti dapat. Kesuksesan pasti dapat. Tapi selama kita tidak tanamkan mental kepada anak kita, Pak, dia tidak akan pernah bisa sabar. Apa itu mental? Keimanan, ketakwaan, Pak. Itu yang menjadi pondasi. Nabi Musa bisa berkeliling, bahkan sudah divonis, nggak bisa, kamu nggak usah ikut. Tapi terus, Pak, coba lihat. Nabi Khidir udah menolak, udah nggak usah ikutin gua, udah sana lu jauh. Dikatakan lagi, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau nggak bisa sabar. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra. Musa, lu bilang lu sabar, gimana lu mau bisa sabar terhadap sesuatu yang kau belum tahu? Iya gak? Iya, Pak. Saya sampaikan tadi, sabar, kita tahu sesuatunya. Oke. Misal kita sebagai dosen, sabar, BKD, sabar, serdos, kita tahu kita dapat apa? Dapat income di situ kan, sabar kita. Ya, seorang pegawai negeri ikut tes segala macam, sabar dia. Jadi dia tahu, dia bisa. Tapi sabar terhadap sesuatu yang tidak tahu, bisa. Pernah kena musibah tiba-tiba Allah ambil anaknya? Kenapa Allah? Itu banyak yang mengeluh, Pak. Kenapa saya diuji seperti ini, Ustaz? Kenapa saya? Keluarlah kalimat itu karena tidak punya apa tadi? Mentalitas dan kesabaran.
Ini yang dipraktekkan Nabi Musa, menjadi contoh bagi kita, Pak. Bahwa orang kalau mau melangkah menjadi orang yang hebat, harus punya iman, takwa. Makanya di ayat Al-Baqarah, Pak, di ayat 284 kalau saya tidak salah, ayat tentang dain, ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, 1 halaman full. Tahu nggak, setelah Allah bicara tentang dain, konsep ilmu, muamalah, utang piutang, Allah tutup ayat itu dengan apa? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah engkau kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Allah akan mengajarkanmu ilmu apa saja. Jadi Nabi Musa ini, dia bisa sampai pada tahap itu, Pak, karena dia punya ketakwaan. Nabi Khidir tahu Nabi Musa ini memang orangnya nggak sabaran. Kok bisa dikatakan seperti itu? Dalam riwayat sudah ketahuan bagaimana Nabi Musa ketika bicara itu tergesa-gesa. Makanya dia berdoa kan? Di dalam surah Taha, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dia kalau bicara tergesa-gesa, Pak. Gak sabaran Nabi Musa melihat ada yang berantem, ya kan? Kisahnya dari Bani Israil dan Kipti, ya, dipukul, ya kan? Gak sabaran Nabi Musa. Makanya Nabi Khidir mengatakan, kamu gak bisa sabar, udah pulang aja. Tapi karena mentalnya Nabi Musa kuat, dia terus maksa. Ya, qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Kata Nabi Musa, kau akan dapatkan aku insyaallah ya Khidir menjadi orang yang sabar dan tidak akan menyelisihi segala perkara yang engkau lakukan. Itu janjinya Musa. Ya. Ini mentalitas, Pak. Akhirnya dengan ngoyoknya Nabi Musa cari ilmu, akhirnya Allah bukakan pintu untuk bisa tetap. Coba Nabi Musa nggak punya mental. Kayak zaman anak muda sekarang. Ah, udahlah, gurunya susah ditemuin, dosennya susah ditemuin. Dosennya yang dilaporin. Coba Pak bayangin, ya. Gurunya ngajarin baik-baik, diajar baik-baik, gurunya dilaporin. Bahkan dianiaya. Coba mental anak kita sekarang, Pak. Kita refleksi nih, dunia pendidikan. Coba lihat mental anak kita sekarang, Pak. Dibilang, oh ini nyusahin kita lulus. Padahal nggak disusahin demi kebaikannya. Dia lapor, bahkan bawa pengacara, coba Pak. Edan nggak Pak? Gimana mau kurikulum kita nih bagus? Mental anak didiknya seperti ini, gitu loh. Guru di penjara, ya kan? Karena, apa namanya, ada yang suruh push up anak. Push up laki-laki suruh push up biar kuat. Dipenjarain gurunya. Gimana coba Pak? Inilah Quran ngasih tahu kita kurikulumnya begini loh, ngedidik anak begini loh, jadi guru begini, sehingga kita tahu harusnya lembaga pendidikan tuh mengadopsi seperti ini biar dia tidak boleh goyang dengan ancaman-ancaman orang tua. Karena dunia pendidikan itu bisa jadi anak-anak yang dididik ketika dia punya mental dan sabar dalam belajar, gitu loh. Ya, makanya dibuat tahapan jenjang SD, SMP, SMA, kuliah pun juga ada. Semester 1 sampai dia skripsi. Setelah itu ada lagi. Enggak jenjang Pak. Itu namanya proses kesabaran dalam menuntut ilmu butuh waktu. Disinilah Nabi Musa memberikan kita contoh. Padahal dia seorang nabi loh. Levelnya lebih tinggi daripada Nabi Khidir. Bila syak. Itu ulama sudah menjelaskan. Level Nabi Musa di atas Nabi Khidir. Nggak ada yang bisa bantah itu Pak. Tapi Nabi Khidir punya ilmu yang tidak dipunyai Nabi Musa. Jadi hikmahnya apa? Lu nggak usah sombong meskipun lu profesor, punya banyak karya ilmiah, ya, dan lain sebagainya, jam terbang. Tapi kau tetap lemah di bidang yang lain. Maka tundukkan kepalamu, belajarlah dengan orang lain. Kau ustadz, iya kau cuma di bidang Quran, kau hebat. Di fikih, kau harus banyak belajar. Itu yang diajarkan kepada kita semua Pak. Ya, kita lanjut kisahnya. Biar bisa selesai. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kemudian Nabi Khidir mengatakan, kalau begitu Musa, oke, lu boleh ikut. Oke, ayo sama gua ikut. Tapi ketika lu ikut, fala tas'alni 'an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Tugas lu diam aja. Sebagai murid yang baik, nggak usah banyak bacot, nggak usah banyak komen, diam aja, tutup mulut. Makanya dalam hadis Nabi Pak, Rasulullah itu mengatakan memuji orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
Kalau nggak tahu apa-apa, falyakul khairan aw liyasmut. Dua sifat netizen yang smart, ya, smart netizen. Satu, ya, ketika dia tahu kebaikan dia sampaikan, dia nggak punya ilmunya dia diam. Makanya sekarang dunia medsos, Pak, menjadi dunia tipu-tipu. Kenapa? Semuanya komen tanpa ilmu, Pak. Ini kebiasaan kita. Komen tanpa ilmu, nggak punya landasan ilmu, bicara, diem. Ada berita ini, nggak tahu, diem, tahan diri. Nggak usah jadi provokasi, tahan diri. Ya, ngeri Pak, nanti ditangkap, ayo. Ya kan? Diem. Falyakul khairan au liyasmut. Hendaklah dia katakan yang baik, kalau nggak diam. Itu keselamatan hidup, Pak. Karena kalau salah, kena undang-undang ITE, Pak. Makanya kalau yang palsu, udah konsisten bilang palsu, buktikan di pengadilan. Selesai masalah. Ya. Jadi ini contoh yang Allah berikan kepada kita. Ya. Hatta uhditsa laka minhu dzikra. Ini yang susah dalam menuntut ilmu, Pak, adalah sabar mendengarkan ustadz, tidak membantah ustadznya, tidak membantah gurunya, sampai dijelaskan keseluruhan tentang apa yang diinginkan. Kita terkadang ustadznya pun dilawan, Pak. Ngeri kita ini, Pak. Baru belajar sehari duduk kajian, modal YouTube sama Google, Pak. Bisa mengatakan ini ustadz jangan. Ya Allah, ilmu masih cetek begitu, Pak. Kor-kornya kencang. Terbukti kan? Sampai ulama-ulama kita diadu domba. Yang adu domba ini siapa, Pak? Netizen ini. Gimana kita mau punya civil society yang cerdas? Iya kan? Ustadz ini nggak berantem, yang berantem tuh di bawah, Pak. Pengikutnya ini, maka jadi followers tuh followers yang sejati. Yang sejati itu apa? Ngikut pada kebaikan. Diam dulu, ustadznya belum tabayun, dianya udah ngoceh kemana-mana. Weh, ustadz ini gini-gini. Padahal ustadznya aja belum kasih statement. Dianya udah bikin status. Ternyata selama ini saya salah ustadz. Lu yang salah dalam mengambil ilmu, modal YouTube sih. Modal YouTube begitu. Merasa udah paling pinter, akhirnya menyalahkan ustadz. Padahal yang dikaji ustadznya itu adalah bab khilafiyah, ada perbedaan ulama. Ini yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada kita melalui kisah Nabi bersama Nabi Khidir. Lanjut. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Ujian pertama. Oke, berangkat. Naik kapal. Ya. Ada kapal, minta izin ikut. Nebeng, numpang kapal. Tiba-tiba di perjalanan khorokoha. Tiba-tiba Nabi Khidir di hadapan Nabi Musa membolongi kapal. Kita lagi di atas kapal. Kapal lu bolongin. Ini mau membidasakan kita semua nih tenggelam. Sebagai seorang nabi, jiwa seorang nabi selalu melihat kebaikan, jarang lihat kemungkaran. Komen nggak, Pak? Komen. Kata Nabi Musa, qala akharaqtaha litugriqa ahla laqad ji'ta syai'an imra. Khidir. Ya Pak, secara levelnya Nabi Musa di atas Khidir, Pak. Gitu aja di posisi. Kalau levelnya di bawah mungkin dia diem, Pak. Bapak sama saya kan saya ajarin Quran, nggak mungkin Bapak mau komen saya. Baca Quran saya belepotan, mau komen baca Quran saya kan, gitu ya. Tapi kalau baca Quran Bapak lebih bagus daripada saya, pasti Bapak bisa komen kan, gitu ya. Musa ini lebih bagus, ilmunya lebih tinggi, coba komenlah dia. Kau mau menghancurkan kita ini, kau bolongin kapal ini, gimana? Apa kata Nabi Khidir? Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Udah gue bilangin, lu gak bisa sabar. Udah gitu aja Nabi Khidir bilang, lu gak bisa sabar. Lu orang yang ngoyo sih, pengen cepet-cepet. Makanya sesuatu jangan tergesa-gesa, Pak. Al-ajalatu minasyaitan. Ini kita semua belajar. Tergesa-gesa itu dari syaitan, Pak. Termasuk menjadi generasi yang konsumtif, Pak. Pengen cepat-cepat punya rumah, pengen cepat-cepat punya mobil, pengen cepat-cepat punya apapun yang ingin, akhirnya menabrak segala cara. Tapi kalau begini kan kasihan istri anak saya. Emang kalau nggak dikasih itu mati dia. Emang kalau nggak tinggal di ini mati dia. Emang kalau nggak punya HP bagus mati dia.
Ini al-ajalatu minasy syaitan. Tergesa-gesa itu dari syaitan. Allah juga jelaskan dalam surah Al-Anbiya, memang khuliqal insanu min ajal, kita diciptakan dari sifat tergesa-gesa. Tapi jangan sampai tergesa-gesa itu mengakibatkan kebinasaan. Maka ada koridor yang Allah atur. Satu, Nabi Musa udah nggak bisa sabar. Makanya kan dalam hadis yang sudah saya sebutkan di pertemuan sebelumnya, Nabi Muhammad SAW memuji Nabi Musa, rahimahullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa. Ya, kalau saja, karena Nabi Muhammad banyak sekali terinspirasi dari kisah Nabi Musa, termasuk dalam surah Al-Kahfi ini. Kata Nabi Muhammad, kalau saja Nabi Musa bisa banyak bersabar atau sedikit bersabar, maka kisah surah Al-Kahfi ini lebih panjang, Pak. Tapi kan sabarnya cuma 3 peristiwa, habis itu udah, Pak. Ya. Kita yang peristiwa berikutnya, nanti kita akan masuk dulu, mudah-mudahan sampai selesai. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Kalau begitu maafkan saya. La tu'akhidni, la tu'aqibni. Itu kata-kata Al-Quran. Jangan engkau ya hukum aku dengan apa yang aku lupa. Jadi alasan pertamanya Nabi Musa, lupa. Itu wajar sebagai penuntut ilmu, lupa. Maaf Ustaz, aneh lupa, nggak apa-apa. Ya. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Setelah sampai, dia jalan di satu tempat. Fangtolak itu jalan bersama-sama, berdampingan. Laqiya gulam, anak-anak lagi main-main. Itu tafsirannya, Pak. Di tafsir Muyassar, kalau nggak percaya nanti bilang ustadznya khawat. Nih, baca sendiri. Tuh, baca sendiri ya. Fakubila al-Khadir. Jadi di Arab itu dipanggil Khadir. Kita di Indonesia panggil Khidir. Itu apa Khidir? Hijau. Ya, jadi Nabi Khidir itu pelapor Go Green tuh, nah pondernya Nabi Khidir. Karena di mana dia berada jadi hijau semua, Pak. Maksudnya apa? Memberikan manfaat. Ya, fabainama huma yamshiyani 'ala sahil idza absara gulaman yal'abu ma'al gilman. Ketika dia berjalan, ya, dia melihat di satu tempat setelah tadi selesai di peristiwa pertama, dia melihat anak-anak lagi main-main, Pak. Seperti kita masuk komplek gang tuh ada anak-anak main bola, main apa. Faqatalahul Khadir. Tiba-tiba anak itu diambil langsung dibunuh oleh Nabi Khidir. Angkar Musa alaihi. Wah, Musa langsung, wah ini kemungkaran deh. Gimana coba, Pak? Depan mata kita anak dibunuh. Kaifat qatalta nafsan tahira lam tablughu hadda taklif. Gimana kau bunuh anak yang belum balik loh, belum berdosa. Kalau yang dibunuh penjahat, oke silakan habisin aja ya enggak. Apalagi dia habis bunuh orang, habis korupsi, itu bunuh aja langsung tuh, bakar sekalian ya kan, koruptor itu. Ini anak kecil, lam yablugh haddat taklif, belum sampai usia taklif, membebankan syariat itu belum sampai, dosanya belum terhitung. Bisa-bisanya kau Khidir bunuh. Kaget Musa. Walam taqtul nafsan hatta tastahiqqul qatlu biha. Kau tidak pantas bunuh anak ini karena dia tidak melakukan pembunuhan atau melukai orang. Laqad fa'alta amran munkaran 'azima. Dalam riwayat kau sudah melakukan kemungkaran yang sangat besar wahai Khidir. Nabi Musa sangat keras di sini. Apa kata Khidir? Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Itu aja diulang 3 kali, Pak. Jadi para guru, para anak, para ayah, kalau anaknya banyak membantah bilang aja, "Nak, diam, kau tidak akan bisa sabar dengan bapak." Tapi kalau mental anaknya lemah ditinggalin bapaknya itu. Apa-apa ribet amat, tinggal kasih tahu doang. Ya, ada kadang-kadang gitu, Pak, ya. Kemudian Nabi Khidir mengatakan, "Qala in sa'altuka 'an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni 'udhra." Musa ingat ya, terakhir kali habis ini lu masih nanya, pergi lu. Bahasa kita gitu ya. Udah lu pergi, cabut. Gua masih mau jalan nih. Kalau habis ini lu masih banyak nanya, pergi. Ya. Fanṭalaqa, jalan lagi dia sama-sama. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha
فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Peristiwa yang ketiga menarik juga, Pak. Masuk ke dalam satu tempat. Jadi kebiasaan di Arab itu kan kabilah-kabilah ya. Setiap kabilah itu ada pintu masuknya. Ya. Itu Bapak bisa baca di dalam kisahnya Sirah Nabawiyah ketika Nabi Muhammad itu berada dalam perang Ghazwatul Ahzab, ya. Ghazwa Bani Quraidah ketika berperang melawan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi selalu bikin benteng sebelum masuk ke dalam tempatnya. Jadi nggak bisa asal masuk. Nah, Nabi Musa dengan Nabi Khidir masuk ke satu tempat, itu ada kayak kita gangnya lah tulisan kalau kita sapam komplek lah. Masuk cari pertolongan di situ. Buat ada rumah yang mau menjamu mereka. Ya. Fa'abau ayyudayyifuhuma. Tapi ini komplek kurang ajar, Pak, bahasanya begitu. Orang soleh datang nggak dijamu. Orang soleh datang biasa rebutan, ya kan? Ayo. Ini fa'abau ayyudayyifuhuma. Nggak ada satu rumah pun yang mau menjamu Nabi Musa dan Khidir. Ini dua orang soleh, Nabi. Makanya dikatakan kampung itu kampung yang tidak soleh. Nabi aja dicuekin. Tapi ini hikmah, Pak, bahwa jangan kita memaksakan seseorang itu hormat dan tunduk kepada kita. Sesoleh apapun kita, lu kok nggak cium tangan gua? Gua ustad lo. Gak usah gila penghormatan. Ya, tangan udah, kaki belum nih? Gak usah. Makanya saya kadang-kadang aneh, Pak, kenapa ustad sampai dicium-cium kakinya gitu loh? Bukan saya nggak setuju dengan pemuliaan tidak sampai seperti itu. Ya. Bahkan beberapa tradisi di Arab itu, Pak, bungkuk itu nggak boleh sama orang, Pak. Saya pernah ditegur waktu saya ikut kajian di Masjidil Haram. Ya, syekhnya depan saya, Pak. Dia ngaji kitab. Setelah selesai, saya salim syekhnya, karena kebiasaan kita di Indonesia, saya tahu kebiasaan di Arab itu cium kening gini, Pak, jidatnya dicium. Tapi kan saya tinggi syekhnya, Pak. Ya kan? Dia sih cium tangan agak ngebungkuk, tapi tidak cium kayak enggak, Pak. Oh, itu udah langsung ditempel lagi sama dia tuh. Langsung ditarik tangannya. Saya cuma mencium tapi agak bungkuk sedikit. Ada orang di belakang. Ya, akhi. Ya, jangan bungkuk kecuali kepada Allah. Saya nggak mau debat karena kita beda. Begitu aja, Pak, ditegur, Pak. Maka penghormatan, mencari penghormatan kepada manusia itu, ya itu bukan level orang alim. Kita cari penghormatan di hadapan Allah. Nah, kasusnya ini nggak ada yang mau jamu. Ya. Kemudian fawajada fiha jidaran yuridu ayyanqadda faqamah. Ketika melewati satu rumah, Khidir melihat ada rumah yang mau roboh. Faqamah, dibenerin langsung, Pak, diperbaikin. Mendadak langsung jadi tukang Nabi Khidir, memperbaiki. Ya. Ini makanya para ustadz juga dalam hikmah ini tidak boleh hanya jago ceramah di mimbar, harus punya skill, harus bisa bawa motor, bawa mobil, harus bisa benerin selang yang putus, ya, masang lampu. Nanti di rumah tangga gimana? Gak punya skill itu gimana? Ya? Masa malam-malam, ya, benerin. Ada, Pak, kasus, ada ustadz, ya, nggak bisa benerin ini loh, Pak, masang kerang itu loh, keran apa? Kamar mandi, cuman kan diputar-putar doang, nggak bisa, Pak. Akhirnya kan bocor. Manggil, nelpon saya, Ustadz, antum ada tukang nggak? Betul, dia ngajar di pondok saya, dia ngekos. Ini di kosan saya, Ustadz. Akhirnya meluncur, nggak bisa nih pasang ininya. Ternyata itu jam 1 malam loh, Pak. Bayangin, ganggu tidur saya aja, ya kan? Anak jam 1 malam coba antum minta tolong di sekitar gitu. Akhirnya ada orang yang bantu di bagian sampingnya. Ya, tetangganya itu cuman itu aja, Pak, dipakai itu diputar aja, dia nggak bisa. Ya Allah, ini harus seorang berilmu harus punya skill, tidak hanya jago ya dalam keahliannya, tapi punya ilmu itu untuk. Nah, ini yang dicontohkan Nabi Khidir, dia bisa bangun. Kaget Nabi Musa. Ya, kita percepat ya. Qala, kata Nabi Musa, yuridu ayyan kata Nabi Khidir, yuridu ayyan qad fa qala law syi'ta latakhadta alaihi ajra. Ketika Nabi Musa melihat itu, Khidir, kenapa kau bangunkan rumah yang roboh, yang mau roboh? Ya, apa alasanmu? Dia bertanya seperti itu. Lau syi'ta latakhadta alaihi ajra. Kalau memang kamu mau membantu dia, ambil upah. Kan lu udah tolong. Atau minimal dia menjamu kita. Nabi Khidir jawabnya apa? Qala hadza firaqu baini wa bainik.
Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Nabi Musa, udahlah selesai. Ya, kisah kita selesai. Putus. Gua putusin lu, ya kan? Ya gua putus. Hadza firaqu baini wa bainik. Itu artinya, udah deh kita putus. Kalau orang lagi pacaran, putus. Lu ngeselin banget lu. Dibilangin jangan nanya. Protes mulu jadi orang, ya kan? Ammas safinatu sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Udah, sekarang gue ceritain deh apa yang lu nggak bisa sabar. Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Perahu yang gue rusakin, tahu nggak? Usah. Itu perahunya orang miskin yang kita tumpangin. Emang kita numpang, tapi bukan saya numpang, saya nggak tahu diri. Ada orang numpang nggak tahu diri, Pak. Udah, ya. Saya nih rusakin. Inilah ilmu malam tastati alaihi sabr yang engkau tidak bisa tahu karena ini takwil. Takwil itu datangnya langsung dari Allah seperti yang sudah kita pelajari kisah Nabi Yunus. Allah yang ngasih tahu gua bahwa kalau kau nggak rusak ini perahu, di sana, di tepi pantai itu sudah siap raja yang zolim yang siap ngambil ini perahu untuk digunakan kezolimannya. Sudah ada di sana presiden pemimpin yang akan ambil tanah nganggur kalau nggak dipakai. Rekening yang nggak digunakan, yang diblokir, yang mau buka blokir bayar 100. Gitulah Pak kalau konteks zaman sekarang. Udah siap itu pemimpin zalim akan menyengsarakan rakyatnya. Kalau saya nggak rusak ini, maka lebih baik saya rusak daripada harus digunakan untuk kezoliman. Jadi harus melawan yang namanya penguasa boleh diam, Pak. Bukan saya provokasi, enggak ya? Enggak. Ya disclaimer dulu, disclaimer ya. Ada yang potong edit, ya kan? Panggil juga gitu. Enggak. Maksudnya kezoliman tidak boleh dibiarkan ketika itu betul kezoliman. Harus bersuara, Pak, dengan cara yang baik, nggak rusak halte, ya kan? Nggak ngerusak fasilitas umum, nggak menjarah rumah orang, ya kan? Diambil dapat 11 M, Pak. Resign Bapak dari kerja itu, ya kan? Itu nggak begitu, Pak. Ya, ini yang dicontohkan satu. Ya. Yang kedua, وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. Saya minta tambahan waktu 5 menit, kita selesaikan. Ya, mohon maaf, jam makan siangnya kepending 5 menit. Nggak apa-apa ya? Oke. Tanggung soalnya, masa dibuat kajian lagi, ya kan? Nanti kajian berikutnya kita, ya, kisah Nabi Musa yang lain. Yang kedua apa, Pak? Kisah apa? Bunuh anak. Itu anak yang gua bunuh, ya. Fakana abawahu mu'minain. Kedua orang tuanya itu mukmin yang soleh. Fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Ini anak Allah ngasih tahu ke saya, nanti tumbuh jadi anak yang kafir, yang durhaka kepada orang tuanya sehingga membawa orang tuanya juga kafir kepada Allah. Ya. Maka di sini ada dalil, Pak. Di sini ada contoh bagi kita bahwa bukan hanya orang tua yang berpotensi merusak anak. Anak kalau tidak dididik yang dengan baik berpotensi membuat orang tuanya rusak. Hati-hati. Maka kata Nabi Khidir, fa'aradna ayyubdilahuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahmah. Maka ini saya bunuh, mudah-mudahan Allah ganti anak yang lebih baik. Ini kata para ulama, Allah memberitahu kita bagaimana cara mendidik anak yang baik, ya. Cara mendidik anak yang baik itu, Pak, bukan dengan banyak anak, banyak harta, banyak fasilitas, yang enggak, tapi ajarkan iman sehingga, karena yang ditakutkan di sini apa, Pak? Anak ini mengganggu iman bapaknya. Maka kunci pertama kesuksesan seorang ayah kalau dia bisa menanamkan iman ke dalam anak-anaknya. Kisah yang terakhir, Pak. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ
ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. Yang terakhir Musa, kisah apa? Apa Pak? Rumah yang mau roboh yang aku dirikan itu punya anak yatim yang tinggal di kampung itu, yang soleh meskipun kampungnya enggak soleh. Coba lihat Pak. Jadi kalau Bapak tinggal di kampung yang enggak soleh, mohon maaf, banyak pemabuk, banyak pezina, banyak perampok, cuman rumah Bapak itu rumah yang selalu dipakai buat sholat, rumah jadi dakwah, Allah selamatkan itu kampung Pak. Nabi Khidir mengajarkan kita, saya selamatkan rumah yang mau roboh itu karena di situ ada siapa? Anak-anak gulamaini yatimain, dua anak yang yatim, yang orang tuanya itu soleh, meninggalkan harta, ya, yang kelak nanti dipakai oleh anak yang soleh ini. Saya khawatir kalau roboh dia nggak punya rumah, hartanya habis. Dikatakan dalam tafsirnya, di tafsir Muyassar, hartanya itu adalah berbentuk, ya, emas dan perak. Kanzul lahuma minadz zahabi wal fiddah. Ya, harta yang disiapkan itu emas dan perak. Ini juga menunjukkan Pak bahwa seorang ayah harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Jangan sampai dia meninggalkan anak, istrinya tidak menyisahkan harta. Ya, ini anjuran Pak bagi kita. Jangan tinggalkan anak kita ketika kita sudah wafat tanpa, selain warisan ilmu Pak, tanpa harta yang cukup untuk mereka bisa gunakan dalam hidupnya. Maka sekarang mulailah kita berinvestasi Pak. Ya, cicil rumah syariah. Ya, cicil apapun, simpan. Ya, cicil yang syar'i ini ya, nggak boleh riba dan lain sebagainya. Ya, karena nyicil tuh boleh. Nabi Muhammad pernah menyicil baju dari orang Yahudi. Kumpul uang buat investasi anak kita. Berpikir seperti itu Pak, biar uangnya nggak dipakai dosa, maksiat. Ya. Berpikir seperti itu karena ini yang dicontohkan oleh Nabi Khidir, bagaimana dua anak yatim ini karena bapaknya soleh, ya, meninggalkan kesolehan dan meninggalkan harta, maka rumahnya Allah jaga melalui wasilah Khidir alaihissalam. Terakhir ditutup, dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itulah takwil. Takwil itu apa Pak? Ilmu yang datang dari Allah yang kau tidak bisa sabar di dalamnya. Ya, 13.04, 1 menit lagi. Ya, kita lihat slide, inilah hikmahnya, ya. Mana slide-nya nih? Inilah hikmahnya, ya, dari kisah. Banyak sebenarnya ya, tapi kita ambil 6 poin saja. 1, punya mentalitas dalam kehidupan. Apa itu? Iman. Yang kedua, sabar dalam menuntut ilmu. Ya, ilmu apapun harus butuh kesabaran. Yang ketiga, menggapai sesuatu butuh proses dan waktu. Yang keempat, keutamaan ilmu dan kemuliaan orang yang berilmu. Yang kelima, melakukan kemudaratan yang kecil yang dapat dibenarkan guna menghadapi kemudaratan yang besar. Ini boleh Pak, ini kaidah fikih. Bapak ketika dipertentangkan dua hal, mudarat yang kecil yang mudarat yang besar, ambil yang mudaratnya kecil. Itu yang dilakukan Nabi Khidir ketika membolong atau merusak perahu. Yang terakhir, seorang anak dapat keberkahan dan kebaikan dari kesolehan orang tuanya. Mudah-mudahan bermanfaat Pak, dan mudah-mudahan ilmu ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita Allah selamatkan dari siksa api neraka dan dijadikan, ya, keluarga sakinah mawaddah warahmah bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an maqbulan wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa min bainina syaqiyan wa la mahruman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang mau bertanya nanti bisa setelah kajian ini ya, insyaallah setelah sholat sunnah.